Amsal 25 ayat 5, sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kohkola tahtanya oleh kebenaran. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, singkirkanlah penasihat-penasihat jahat dari istana, barulah pemerintahan kukuh oleh keadilan. Di dalam terjemahan versi mudah dibaca, jauhkanlah penasehat yang jahat dari hadapan raja, kebaikan akan membuat kerajaannya kuat. Apa yang dinasihatkan di dalam Amsal 25 ayat 5 di sini Bapak Ibu Saudara? Kita bisa melihat ada dua hal. Di mana melalui Amsal ini menunjukkan bahwa usaha yang gigih atau usaha yang kuat dari seorang raja untuk menekan perbuatan-perbuatan jahat dan memperbaharui perilaku rakyatnya adalah cara yang paling mujarab untuk mendukung atau menyokong pemerintahan. Amatilah Bapak Ibu Saudara, yang pertama, apa kewajiban dari para penguasa, yaitu menyingkirkan atau menyisihkan orang fasik dengan kekuasaan mereka, ya, di mana mereka bisa gunakan untuk mengecam perbuatan-perbuatan jahat dan para pembuat kejahatan. Bukan hanya mengusir orang-orang yang keji dan cemar dari hadapan mereka, serta melarang mereka memasuki istana, tetapi juga ya memperingatkan mereka dan menahan mereka dengan sedemikian rupa sehingga mereka tidak menularkan kefasikan mereka ke tengah-tengah rakyat yang ada. Ini dinamakan seperti menyisihkan logam yang buruk dari perak ketika perak dimurnikan, di mana yang dilakukan dengan kekuatan api. Waktu api mencairkan perak tersebut, akan tersingkirkan logam-logam yang buruk, ya, sehingga mendapatkan perak yang murni. Orang fasik digambarkan seperti sanga pada bangsa, ampas pada negeri, dan sebagai sanga dan ampas mereka harus dibuang. Jika manusia tidak mau membuang mereka, maka Allah yang akan melakukannya. Dalam Mazmur 119 ayat 119, seperti sanga kau anggap semua orang fasik di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatanmu. Sanga itu adalah logam-logam yang buruk yang dimana terdapat pada perak. Dan ketika perak itu dipanaskan, sanga itu, logam yang buruk itu akan terpisah. Jika orang fasik disisihkan dari hadapan raja, jika raja meninggalkan mereka dan menunjukkan kebencian terhadap jalan-jalan mereka yang fasik, maka itu akan berdampak jauh, ya, sampai melumpuhkan orang-orang fasik untuk berbuat kejahatan. Dan pada akhirnya tentu pembaharuan di dalam istana akan mendorong juga pembaharuan di dalam kerajaan. Seluruh rakyat akan mengalami perubahan. Mazmur 101 ayat 3-8. Mazmur 101 ayat 3-8 menjelaskan hal itu. Yang kedua, apa untungnya jika para raja melakukan kewajiban ini? Yang pertama, ketika dia tegas terhadap orang fasik, hal itu akan membuat rakyat menjadi lebih baik. Mereka akan dibuat seperti perak yang sudah dimurnikan, cocok untuk dijadikan bejana-bejana kemuliaan. Yang kedua, hal ini akan memantapkan kedudukan sang raja. Kohkolah tahtanya oleh kebenaran ini. Sebab Allah akan memberkati pemerintahannya, rakyatnya akan menurut padanya, dan dengan demikian pemerintahannya akan bertahan. Bapak Ibu Saudara, karena itu mari Amsal menasihatkan kita pada saat ini. Dan bahkan Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Oleh sebab itu, Amsal ini sedang mengajarkan kepada kita, seorang raja saja dia harus melihat orang-orang yang memberi masukan kepadanya, orang-orang di sekelilingnya. Kalau kebanyakan orang fasik, maka kemungkinan pemerintahan raja itu tidak akan lama. Tetapi sebaliknya, ketika dia menyingkirkan orang-orang fasik ini supaya mereka tidak berbuat kejahatan, justru ya seperti dia api memisahkan logam-logam yang buruk dari perak yang ada, sehingga logam-logam yang buruk itu ketika api dipanaskan terpisah dari perak tersebut, perak itu menjadi perak yang murni, dan pada akhirnya bisa perak tersebut bisa dibuat dalam kerajinan atau wadah-wadah atau bejana-bejana yang mahal nilainya. Ketika di mana
Api itu telah memurnikan perak tersebut dengan menyingkirkan logam-logam yang tidak baik, logam-logam yang buruk. Demikian pun juga ketika raja dia tegas menyingkirkan orang-orang fasik, maka kerajaannya akan kokoh, rakyatnya akan mengalami keadilan, dan Tuhan pasti akan memberkati pemerintahannya. Di dalam kehidupan kita pun demikian. Dengan siapa kita bergaul, buku apa yang kita baca, dengan siapa kita terus berkomunikasi, kita harus perhatikan. Karena itu akan mempengaruhi siapa diri kita 5-10 tahun akan datang. Bahkan juga ada orang bijak yang berkata, keputusan kita, siapa hari ini kita, itu karena keputusan kita di masa lalu. Kita berada di lingkungan seperti apa 5-10 tahun yang lalu. Buku apa yang kita baca, itulah yang membawa kita keadaan kita hari ini. Nah, oleh sebab itu kalau kita ingin berubah, 5-10 tahun akan datang, ditentukan hari ini. Dengan siapa kita bergaul dalam lingkungan kita, dan buku apa yang kita baca. Mari kita menjadi bijaksana dalam hidup Bapak Ibu Saudara, supaya pada akhirnya kehidupan kita menjadi berkat, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.